Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas untuk soal-soal uji kompetensi yang kemarin sudah saya berikan. Jadi ini adalah soal mengenai menentukan rumus suku ke N. Nah, jadi dalam pola bilangan itu kita bisa mendapatkan rumus dari suatu pola apabila kita melihat barisan bilangannya. Kita langsung saja pembahasan soal ya. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Nah, kita tidak disuruh untuk menentukan lanjutannya, akan tetapi kita hanya diminta untuk menentukan rumusnya, sehingga bisa diperoleh angka 5, 9, 13, dan 17. Nah, perhatikan, khusus untuk pola seperti ini atau pola barisan aritmetika ya. Kenapa dikatakan aritmetika? Karena dari 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17 itu selalu bertambah dengan bilangan tertentu. Nah, kali ini selisihnya adalah 4. Ya, jadi 5 ke 9 selisihnya 4, 9 ke 13 selisihnya 4, kemudian 13 ke 17 selisihnya juga 4. Untuk bentuk-bentuk seperti ini, untuk merumuskannya itu sangat mudah. Jadi kalau selisihnya 4, maka rumus UN-nya adalah 4N. Nah, tapi belum selesai ya. Jadi kita sesuaikan dulu. Caranya bagaimana? Nah, 4N ini kan sebagai rumus. Kalau suku pertama berarti N-nya diganti 1. Kalau suku kedua N-nya berarti diganti 2. Nah, sekarang kita lihat suku pertamanya 5. Berarti N-nya kita ganti dengan 1 ya. 4 kali 1 berapa ini? 4 kali 1 baru 4. Sedangkan ya, di sini bilangannya adalah 5. Jadi kita harus menambahi berapa supaya jadi 5? Nah, berarti ditambah 1. Oke. Kita cocokkan, perhatikan, 4 dikali 1 tambah 1 berapa? 5 ya. Kemudian kalau 4 dikali 2 ditambah 1 9. 4 dikali 3 tambah 1 13. 4 dikali 4 tambah 1 hasilnya 17. Jadi sama hasilnya, sehingga barisan bilangan 5, 9, 13, 17 itu rumusnya adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Sekarang kita coba ke soal yang nomor 2 atau soal yang kedua. Nomor soal 1B. Nah, bilangannya adalah 1, 4, 7, 10. 1 ke 4 selisih 3, 4 ke 7 selisih 3. Berarti rumus UN-nya adalah 3N. Ya, maaf, tidak kelihatan ya. Soalnya nih 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10. Selisihnya 3. Berarti kita bisa menuliskan UN sama dengan 3N. Nah, sekarang tinggal kita menyesuaikan, ditambah berapa supaya hasilnya 1. Coba. Kalau 3 kali 1 3. Padahal di sini suku pertamanya 1. Maka harus dikurangi 2. Gini ya. Berarti kan 3 kali 1 3 kurangi 2 1. 3 kali 2 6 kurangi 2 4. 3 kali 3 9 kurangi 2 7. 3 kali 4 12 kurangi 2 10. Hasilnya sama ya, 1 4 7 10. 1 4 7 10. Nah, jadi rumus UN-nya adalah UN sama dengan 3N min 2. Nah, sekarang bagaimana yang C? Nih, perhatikan yang C. 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20. Selisihnya berapa ini? 2 ke 6, selisihnya 4. 6 ke 12, selisihnya 6. 12 ke 20, selisihnya 8. Nah, karena selisihnya tidak sama ya. Jadi, karena selisihnya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan cara seperti di atas. Jadi kita harus menentukan pola dengan cara yang lain. Oke, perhatikan. 2, kemudian 6, kemudian lagi ini 12,
20. Kita lihat ya, 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ditambah 8. Kira-kira bagaimana ya? Nah, perhatikan, berarti ini tidak ditambah-tambah ya caranya, akan tetapi perhatikan ini. Jadi 2 itu adalah pola atau bilangan pertama, jadi harus ada hubungannya dengan angka 1. Kemudian 6 itu adalah bilangan ke-2, jadi harus ada hubungannya dengan angka 2. 12 itu harus ada hubungannya dengan angka 3, dan 20 itu harus ada kaitannya dengan angka 4. Nah, sekarang perhatikan, 2 itu bisa jadi 1 kali 2 ya, 1 kali 2. Sedangkan 6 itu 2 kali 3, 12 itu 3 kali 4, 20 itu 4 kali 5. Nah, angka 1, 2, 3, 4 yang berturut-turut ini kita misalkan n ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4 ini kan merupakan bilangan keberapa dulu ya, jadi kita ganti dengan n. Sedangkan 2, 3, 4, 5, nah 2 itu kan n tambah 1 ya, 3 juga n tambah 1, 4 juga n tambah 1, 5 juga n tambah 1. Jadi kita bisa peroleh n ditambah 1 dikalikan dengan n. Nah, sudah ya, kita sudah dapat rumus, yaitu UN sama dengan n dikalikan n plus 1. Nah, sekarang kita coba, kalau kalau bilangan pertama berarti kan n nya 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 2, betul ya. Kemudian 2 dikali 3 6, kemudian ini 3 dikali 4 12, 4 dikali 5 20. Jadi begitu caranya. Jadi ingat, kalau misalkan selisihnya tidak tetap terus, berarti kita tidak bisa menggunakan cara seperti yang A dan B ya, kita gunakan cara yang lainnya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Tentukan rumus suku ke n dari barisan bilangan berikut. Nah, jadi barisan pertamanya adalah 1 kali 2, barisan keduanya 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Nah, ternyata ini sama seperti yang C ya. Nah, jadi ini tinggal dijadikan perkalian saja. Nomor 2A 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 ini kita misalkan n, sedangkan 2, 3, 4 ini merupakan n ditambah dengan 1. Jadi rumusnya adalah n dikali n plus 1. Cukup ya, karena ini sudah sama seperti yang di atasnya. Sekarang kita ke nomor 2B. 1 per 3, 2 per 4, 3 per 5, dan 4 per 6. Ingat, kita harus bisa mencari angka-angka yang selalu berurutan dari 1, 2 selanjutnya. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4 ini akan kita misalkan sebagai n. Jadi n per, nah sedangkan 3 ini kalau kita hubung-hubungkan dengan angka 1 itu kan berarti 1 tambah 2. Nah, 4 kalau kita hubungkan dengan angka 2 berarti 2 tambah 2. Ini juga 3 tambah 2, 4 tambah 2. Nah, sedangkan 1, 2, 3, 4 nya itu kita misalkan dengan n. Jadi n tambah 2. Nah, jadi rumus ini akan berlaku untuk semuanya ya. 1 per 3, 2 per 4, dan seterusnya. Jadi kalau n nya 1 berarti 1 per 3. Kalau n nya 2 berarti 2 per 4, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 3. Oke, nomor 3, tentukan 4 suku pertama dari barisan bilangan yang ditentukan dengan rumus. Nih, 4 suku pertama itu berarti suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan suku ke-4. Oke, perhatikan ya.
Untuk suku ke-1 berarti n-nya kita ganti 1. 4 kali 1 4 tambah 5 9. 4 kali 2 8 tambah 5 13. 4 kali 3 12 tambah 5 4 kali 2 8 ya, tambah 13. Kemudian 4 kali 3 12 tambah 5 berarti 17. Kemudian 21. Cukup 4 suku pertama ya, suku ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya yang B, UN sama dengan 2N min 6. Berarti suku pertamanya adalah 2 kali 1 2, kemudian dikurangi 6 negatif 4. Kemudian suku keduanya 2 kali 2 4 dikurangi 6 berarti negatif 2. Kemudian 2 kali 3 6 kurangi 6 0. Nah selanjutnya berarti bertambah 2 terus ya, tambah 2 berarti 2. Cukup min 4 min 2 0 2. Sekarang kita ke C. UN sama dengan N dikalikan N tambah 3. Suku pertama berarti 1 dikali 4 Kemudian untuk N nya 2 dikali 5 berarti 10. Untuk N nya 3 berarti 3 dikali 6 3 dikali 6 berarti 18 ya. Kemudian suku keempatnya berarti 4 dikali 7 28. Oke. Sekarang kita ke soal D. UN sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Untuk N nya 1 berarti setengah dikali 2 1 ya. Untuk N nya 2 berarti ini setengahnya 2 kan 1. Kemudian 2 tambah 1 3 berarti 1 kali 3 3. Suku ketiga setengahnya 3 kan berarti 3 per 2. Kemudian 3 ditambah 1 3 tambah 1 4. Nah sekarang kita tuliskan saja ya, setengah N dikali N plus 1. Untuk N yang 3 kan berarti setengah kali 3 tambah 1 3 tambah 1 nya kan 4 ya. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2 3 kali 2. Nah kemudian suku keempatnya berarti setengah dikali 4 dalam kurung 4 tambah 1. Oke, 4 bagi 2 2 dikali 5 10. Nah itu tadi pembahasan untuk nomor 1 sampai nomor 3. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 4. Tentukan rumus UN. Nah dari suku 2 8 14 20 dan seterusnya. Perhatikan 2 ke 8 bertambah 6, 8 ke 14 bertambah 6, 14 ke 20 bertambah 6. Karena bertambah dengan bilangan yang tetap yaitu 6, maka rumusnya adalah UN sama dengan 6N. Nah 6N sekarang kita sesuaikan dengan angka 2 nya. Kalau 6 kali 1 kan 6, padahal suku pertamanya adalah 2, berarti harus dikurangi 4. Nah ini ya, jadi 6 kali 1 6 kurangi 4 2, 6 kali 2 kurangi 4 8 dan seterusnya. Ini yang A. Kemudian yang B, tentukan suku ke-30 dan suku ke-75. Suku ke-30 berarti N nya kita ganti 30, 6 dikali 30 dikurangi 4. Nih 6 kali 30 180 dikurangi 4 176. Selesai. Kemudian suku ke-75 berarti 6 dikali 75 dikurangi 4. Oke, perhatikan 6 dikalikan 75. Kalau 70 dikali 6 itu kan 420.
ya, 420. Kemudian kalau 5 dikali 6 30. Berarti kalau dijumlah semuanya jadi 450 dikurangi 4, hasilnya adalah 446. Lihat. Jadi tadi adalah mengenai pembahasan soal-soal menentukan rumus Kn dari suatu bilangan. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih.